Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang gerakan sholat dan manfaatnya untuk kesehatan. Redaksi hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Musaddad, haddasana Ismail, haddasana Ayyub, an Abi Kilabah, an Abi Sulaiman Malik bin Huwairis qala atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 lailatan fa dhanna an ashtaqna ahlana wa sa'alna amma tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman fa qala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Artinya, yang matanya ialah kami datang kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan waktu itu kami adalah pemuda sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahunya, beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda, pulanglah ke rumah keluarga kalian. Pulanglah ke keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, dan ajari mereka serta perintahkanlah mereka, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam kalian. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan salat. Dalam kitab Sahih Bukhari ini terdapat hadis Malik bin Al-Huwairis yang matanya berbunyi, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi pada saat itu Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk salat sebagaimana sahabat melihat Nabi salat. Lanjut dengan kalimat, beliau seorang yang lembut dan penyayang. Mayoritas periwayat mengutip dengan kata raqiqon dari kata riqqah yang artinya lembut hati, yakni Nabi memiliki hati yang lembut. Pada kalimat, kembalilah kepada keluarga kalian dan ajarilah mereka. Kalimat ini bermaksud ialah kembali kepada keluarga kalian, lalu mengajari mereka, yakni mengajari sholat. Lanjut penjelasan berikutnya ialah, jika telah datang waktu sholat, maka hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Jadi, azan terlebih dahulu agar orang-orang berkumpul untuk menunaikan ibadah sholat, atau petanda azan ialah masuknya waktu sholat. Dan yang paling tua dari kalian hendaklah menjadi imam kalian. Pada kalimat yang paling tua di sini ialah seorang yang lebih mahir dalam melantunkan kalimat-kalimat Al-Quran. Alangkah baiknya ialah seorang yang lebih mahir melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan seorang yang lebih tua, yakni lebih tua dan lebih mahir. Maka beliau pantas menjadi imam sholat. Untuk poin selanjutnya ialah perintah sholat dalam Al-Quran. Pada surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat saat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Poin selanjutnya ialah hadis pendukung yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan juga ada di Muslim, yang artinya, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kalian. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh salatmu, di mana hadis ini menekankan kalimat tumakninah, bahwa jika salat kita harus tumakninah. Poin selanjutnya yaitu manfaat gerakan salat untuk kesehatan menurut sains. Di sini banyak manfaat dari gerakan takbiratul ihram, ruku dengan tumakninah, i'tidal, baik sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, serta salam. Yang pertama yaitu gerakan takbiratul ihram.
Gerakan takbiratul ihram, ketika seorang melaksanakan takbiratul ihram, lalu saat ia berdiri dengan kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua pundak atau telinga dengan terbaik, maka diikuti dengan membaca takbiratul ihram. Dalam gerakan ini melancarkan aliran darah dalam badan dan melancarkan sistem kekebalan tubuh dan menguatkan otot tangan dan banyak manfaat-manfaat lain. Kedua yakni ruku' dengan tumak ninah. Seorang yang menjalankan ruku' dengan baik dan tenang akan memiliki manfaat dalam kesehatan. Salah satunya yaitu mampu menjaga keluasan tulang belakang terdapat pada sum-sum tulang belakang yang mengalirkan darah. Dengan itu dapat menyamakan kondisi jantung dengan otak sampai aliran darah mengalir dengan optimal ke bagian tengah tubuh. Selanjutnya i'tidal. Gerakan i'tidal dengan tumak ninah atau bangun dari ruku' lalu berdiri dan kemudian sujud, di mana dalam gerakan ini dapat melatih pencernaan yang baik. Selanjutnya yaitu sujud. Sujud dengan tumak ninah dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak atau kepala sampai seluruh badan, dan banyak manfaat lain dari sujud. Yang kedua yaitu duduk di antara dua sujud. Manfaat gerakan ini dapat menyeimbangkan proses saraf pada tubuh, mengendurkan otot berada di kaki. Yang terpenting kaki bagian atas dan kaki bagian bawah. Itu dapat mengendurkan otot, meluaskan otot, menjaga kelunturan saraf bagian paha, betis. Keluasan saraf ini dapat mencegah prostat, diabetes, dan sulit buang air kecil. Tasyahud awal. Ketika seorang melaksanakan gerakan ini ialah paha dan betis saling bertemu dan dilipat, serta memegang semua jari lalu meninggikan tanda dengan mengangkat jari telunjuk. Manfaat gerakan ini ialah dapat menjalankan tiroid pada keringat yang menangkal nyeri sendi dan kepadatan tulang. Yang ketujuh yakni duduk tasyahud akhir sama dengan duduk tasyahud awal. Manfaatnya yang terakhir ialah salam, yakni menoleh kepala kita ke arah kanan dan ke kiri, maka akan membuat urat di leher tertarik dan akan menjadi lentur. Gerakan ini terawat dan mengistirahatkan otot pada leher serta kepala dan dapat mengalirkan darah di kepala. Terima kasih, sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.